Kita bertemu lagi pada bahasan selanjutnya yang masih dalam bahasan segmentasi dan pasar sasaran. Setelah kita membahas mengenai bagaimana perusahaan bisa mengelompokkan konsumennya menjadi kelompok-kelompok tertentu gitu ya, bagaimana pentingnya segmentasi. Setelah itu juga ada bahasan terkait dengan segmentasi yang efektif gitu ya. Nah, pada bahasan ini adalah kita bahas mengenai penetapan pasar sasaran atau targeting ya. Jadi memang pada tahap ini itu perusahaan perlu memilih gitu ya. Perlu memilih pasar mana yang nantinya akan dilayani. Ya, jadi penetapan pasar sasaran adalah kegiatan penilaian dan pemilihan satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Jadi perusahaan perlu menilai dulu gitu ya, berdasarkan efektivitas segmentasi yang sebelumnya dibahas gitu ya. Setelah itu memilih bisa satu atau lebih segmen pasar yang dimasukin. Ya, kenapa harus dipilih ya, dan kenapa dikatakan satu atau lebih? Yang pertama adalah daya tarik dari segmen itu sendiri otomatis ya, profitabilitas atau enggak, memiliki prospek yang menguntungkan atau tidak bagi perusahaan gitu ya. Dan yang kedua adalah yang cukup penting, itu adalah tujuan dan sumber daya perusahaan. Ini adalah dasar kenapa perusahaan memilih pasar sasaran, karena sifat dari sumber dayanya yang terbatas. Jadi selama sumber daya perusahaan itu besar gitu ya, maka perusahaan akan sangat bebas untuk bisa memilih berapa banyak segmen yang akan dilayani. Ya, sedangkan kalau terbatas maka perusahaan harus mempertimbangkan segmen-segmen mana yang menjadi pasar sasaran yang lebih utama. Ya, jadi di sini ada 5 pola pemilihan target pasar. Ya, yang pertama adalah konsentrasi pada segmen tunggal. Nah, pada konsentrasi pada segmen tunggal di sini satu produk itu hanya untuk satu pasar, gitu ya. Sedangkan yang berikutnya gitu ya, yang berikut ini contohnya aja, misalnya satu produk ya, ada produk biskuit ya, ada produk biskuit bayi hanya untuk pasar bayi ya. Jadi ini adalah konsentrasi pada segmen tunggal. Tapi tidak menutup kemungkinan ada spesialisasi produk ya. Untuk produk tertentu bisa untuk pasar 1, pasar 2, pasar 3 ya. Contohnya misalnya beberapa produk yang bisa dikonsumsi untuk berbagai konsumen ya. Sebagai contoh misalnya sabun mandi gitu ya. Sabun mandi bisa untuk anak-anak, bisa untuk dewasa, bisa untuk remaja gitu ya. Itu bisa spesialisasi ke produk ya. Walaupun bisa juga untuk sabun itu ada untuk sabun khusus untuk kelompok konsumen tertentu. Misalnya kalau misalnya suatu perusahaan ingin melayani konsentrasi pada segmen tunggal. Atau bisa juga alternatif yang lain itu adalah spesialisasi pasar. Ya, jadi itu untuk pasar tertentu itu banyak sekali produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Ya, jadi banyak alternatif produk yang ditawarkan untuk segmen tertentu. Ya, misalnya bisa terkait dengan varian rasa misalnya gitu ya, bisa bentuk gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah spesialisasi selektif. Nah, ini benar-benar satu produk untuk satu pasar tertentu. Gitu ya, jadi memang selektif. Dan alternatif yang berikutnya itu adalah seluruh pasar ya, jadi banyak produk untuk banyak pasar. Nah ini, jadi kalau memang sumber daya perusahaan bisa memenuhi semua ya, dia bisa memproduksi beragam produk ya yang bisa dikonsumsi untuk beragam pasar, sangat diperbolehkan perusahaan tersebut untuk memilih cakupan pasar seluruh pasar ya. Demikian yang bisa dijelaskan terkait dengan pasar sasaran. Sampai ketemu pada penjelasan selanjutnya. Terima kasih.